Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya, Resna Motovlog, teman-teman. Pagi ini sungguh fresh sekali, teman-teman. Sungguh cerah sekali, sungguh hangat sekali. Bisa teman-teman lihat ya, suasananya cukup indah, tenang dan tentram. Oh ya, teman-teman, pagi ini kita mulai melakukan perjalanan menyusuri kawasan perkebunan kelapa sawit Cikidang ya teman-teman, yang berada di Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Cibadak. Ini saya mulai perjalanan di jam 7 pagi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat kan asrinya kawasan ini. Di sini tuh lumayan cukup ramai ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat juga banyak orang-orang yang berlalu lalang yang mulai melakukan aktivitasnya, yaitu bekerja ya teman-teman. Mulai melakukan aktivitasnya, bekerja, berjualan ya istilahnya, beraktivitas sehari-hari ya. Bisa teman-teman lihat kan, itu menjadi sesuatu yang indah ketika kita melewati daerah ini. Daerah ini tuh seperti kita melewati kawasan perkebunan teh ya teman-teman, tapi ini lebih agak istilahnya kita perlu harus hati-hati karena kawasannya ini perkebunan, mirip perkebunan teh, tetapi di sini tuh bukan perkebunan teh teman-teman. Kawasan perkebunan kelapa sawit ya. Perkebunan itu sudah lama ya teman-teman, dari zaman penjajahan Belanda ya teman-teman. Perkebunan teh ini itu perkebunan teh kelapa sawit Cikidang itu dari zaman Belanda. Ini tuh dimiliki dulunya oleh POC. Informasi yang saya dapat itu oleh POC. Kawasan ini tuh dulu dimiliki oleh POC Belanda ya teman-teman. Terus kalau sekarang mungkin sudah dimiliki oleh pemerintah ya. Kawasan ini tuh cukup tua sekali teman-teman, dan istilahnya kawasan ini tuh yang uniknya itu istilahnya tidak ada terlalu perubahan yang pesat ya, tetap menjadi perkebunan kelapa sawit gitu, tidak istilahnya dari sepanjang sejarah hingga akhir ini. Perkebunan ini tuh cukup istilahnya tidak terlalu banyak perkembangan yang merusak lingkungan ya, istilahnya tetap seperti ya Cikidang yang dulu gitu istilahnya. Yang membedakannya itu hanya mungkin warga-warganya ya yang bertambah ya. Jadi kawasan ini tuh cukup, ketika kita melewati ini tuh cukup ada nuansa sejarahnya lah istilahnya. Ada istilahnya kita pasti mengingat sejarah masa lalu gitu ketika melewati kawasan jalan perkebunan kelapa sawit Cikidang gitu. Jadi istilahnya kita kalau melewati ini tuh ada nuansa nostalgia masa lalu lah istilahnya. Kalau untuk jalan cukup bagus ya teman-teman. Jalannya itu cukup tenang, istilahnya tidak terlalu ramai sekali, tapi jalannya ada sedikit istilahnya, kalau dilihat dari jalan tuh ada kurang mulus ya istilahnya, tapi kalau untuk jalan akses cukup bagus sih untuk akses kendaraan. Istilahnya teman-teman perlu hati-hati aja karena rutenya itu berbelok dan naik turun ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu hati-hati ketika berkendara ya, dan teman-teman jangan lupa juga untuk tetap memikirkan kendaraan ya. Kalau teman-teman yang mau kesini gitu, untuk memikirkan kendaraan teman-teman supaya kendaraan teman-teman istilahnya sehat walafiat ketika istilahnya dikendarai ke kawasan perkebunan kelapa sawit Cikidang teman-teman. Kayak mungkin contohnya yang harus teman-teman rawat itu kayak istilahnya kayak oli, rem, ban, mesin, karburator. Kalau teman-teman menggunakan motor yang agak tua ya seperti itulah, teman-teman harus mengecek itu. Kalau dirasa sudah fit atau sudah performanya sudah sehat, teman-teman jadi tenang ketika akan melewati kawasan ini gitu. Jadi nantinya seperti itu teman-teman. Tidak hanya mesin mungkin ya teman-teman, badan teman-teman pun harus sehat lah istilahnya, supaya karena ini cukup lumayan luas ya teman-teman kawasannya, supaya ketika habis istilahnya melewati daerah ini, kawasan ini, teman-teman badan teman-teman tetap fit normal lah istilahnya.
tidak ada keluhan-keluhan sakit karena rutenya itu teman-teman cukup lumayan mm, menyiksa badan sih kayak gitu istilahnya, karena aspalnya tidak terlalu mulus ya teman-teman. Tuh bisa teman-teman lihat kawasan perkebunan kelapa sawit ya teman-teman. Kalau saya sudah lama tinggal di kawasan ini, kalau melewati kawasan perkebunan teh Cikidang itu kayak kayak melewati kawasan perkebunan teh ya teman-teman. Tetapi ini bukan kawasan perkebunan teh ya teman-teman, tapi kawasan perkebunan kelapa sawit yang bersejarah dari zaman Belanda. Tuh bisa teman-teman lihat kawasannya cukup indah, cukup sejuk dan menyehatkan mata, badan dan pikiran gitu istilahnya kalau melewati kawasan ini tuh. Tapi teman-teman tetap harus hati-hati ya. Tuh bisa teman-teman lihat ada kabut-kabut, masih ada kabut-kabut ya, istilahnya oksigen di daerah sini tuh istilahnya masih masih nampak fresh, sehat dan masih banyak mungkin ya. Jadi bisa teman-teman lihat dari kabutnya gitu, oksigennya itu masih banyak gitu di sini kayaknya. Jadi ketika saya berkendara di sini terkadang saya membuka kaca helm saya untuk menikmati udara oksigen yang masih fresh di kawasan ini gitu. Tuh bisa teman-teman lihat kan, pohon kelapa sawitnya istilahnya besar-besar dan nampak terlihat pohon yang sudah tua gitu ya. Bisa teman-teman lihat pohon-pohon sepanjang jalan, pohon-pohonnya. Nah sini tuh banyak sekali karena deket pintu tol Parung Kuda, tol Bocimi ya yang dari Jakarta. Jadi terkadang jalur ini tuh, jalan itu bisa diakses untuk ke kawasan Pelabuhan Ratu atau kawasan Geopark Ciletuh ya teman-teman. Terkadang orang-orang yang mau ke sini dari Jakarta atau Bogor terkadang melewati jalur ini gitu, karena jalur ini tuh cukup lumayan bagus untuk diakses ke kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ya teman-teman. Karena deket pintu tol untuk ke kawasan Pelabuhan Ratu ya, dari situ pintu tol Parung Kuda gitu kebanyakan. Kalau yang dari Jakarta, yang dari Bogor keluarnya deket ke Cikidang ini tuh sebenarnya jalan alternatif ya. Kalau dulu ini tuh tidak ada jalan ya ke sini, jalannya masih jelek. Kalau di tahun 2000-an atau tahun awal 2000-an gitu, jalan ini tuh mulai bagus ya teman-teman, mulai aman untuk dilalui. Sebentar teman-teman, saya cek dulu kondisi kamera saya. Nah bisa teman-teman lihat kan, itu pintu masuk perkebunan. Di situ masih luas ya perkebunannya teman-teman. Sepanjang perjalanan ini saya sedang di kawasan perkebunan teh Cikidang teman-teman. Nah di sini tuh spot yang paling indah menurut saya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini tuh spot jalan yang paling indah kalau saya berkendara di kawasan perkebunan teh Cikidang teman-teman. Kayak kawasan perkebunan teh kan saya bilang kawasan perkebunan teh ya teman-teman, padahal bukan gitu. Ini tuh kawasan perkebunan kelapa sawit. Sorry teman-teman, saya selalu bilang seperti itu karena bisa teman-teman lihat kan, kalau lewat sini tuh kayak kita melewati kawasan perkebunan teh di Ciwidey ya teman-teman. Kalau teman-teman yang pernah tinggal di Bandung mungkin mirip-mirip lah gitu, kayak masuk ke kawasan perkebunan teh di Ciwidey, rutenya seperti ini gitu.
sejuknya, kabutnya gitu. Nah, oh ya teman-teman, kalau teman-teman yang misalkan perjalanannya jauh itu bisa istirahat juga di samping-samping jalan ada orang yang berjualan yang istilahnya bisa teman-teman menikmati sambil memulihkan badan dengan membeli makanan-makanan di pinggir-pinggir jalan ya teman-teman. Banyak sekali kalau teman-teman yang mau beristirahat gitu. Nah, di sini tuh kawasan ada kawasan di sini tempat wisata Arung Jeram teman-teman, terkenal di kawasan Arung Jeram. Kalau teman-teman yang dari Jakarta, Bogor, kalau pengen istilahnya berolahraga Arung Jeram, bisa teman-teman ke daerah sini nih, yang barusan tadi tuh ini masuk kawasan perkebunan teh Cikidang teman-teman. Di kiri ini tuh ada kawasan ada sungai yang cukup besar dan sering dipakai untuk orang-orang melakukan olahraga Arung Jeram teman-teman. Kalau nggak salah bayar masuknya tuh per orang 150.000 kurang lebih ya teman-teman, kalau yang saya dapat informasinya gitu kalau nggak salah. Nah, ini tuh sepanjang jalan perkebunan kelapa sawit teman-teman. Ini istilahnya mungkin ada pemukiman warga ya, pemukiman warga di kawasan perkebunan teh ini gitu. Jadi, karena ini milik pemerintah, jadi ya ada istilahnya ada warganya lah di perkebunannya tuh gitu. Perkebunan kelapa sawitnya tuh jadi ditinggali warga-warga sekitar perkebunan teh. Karena ini mungkin milik pemerintah, jadi ya sudah diresmikan gitu. Jadi ini kawasan istilahnya kawasan yang kawasan yang cukup ramai sih istilahnya sekarang, alhamdulillahnya. Sebentar teman-teman, saya mau istirahat, mau membeli bekal karena perjalanan masih jauh ya. Mari kita lanjutkan lagi teman-teman perjalanannya. Sebelum barusan saya dari Alfamart membeli dulu perbekalan minuman dan ya untuk bisa beristirahat setelah saya melakukan perjalanan menyusuri kawasan perkebunan kelapa sawit di Cikidang teman-teman. Kalau istilahnya di sini tuh, kalau kawasan ini tuh, kalau sinyal di kawasan Kabupaten Sukabumi di daerah sini sinyal cukup bagus teman-teman. Teman-teman jangan takut kehilangan sinyal telekomunikasi ya, karena istilahnya di kawasan ini tuh cukup banyak tower sinyal ya, sinyal radio, tower sinyal, dan istilahnya teman-teman jangan terlalu takut lah untuk melewati kawasan ini kehilangan sinyal komunikasi gitu. Jadi sinyalnya cukup istilahnya cukup banyak gitu, tower-towernya juga gitu ya. Itu tower-tower yang kalau saya gak salah gitu, kalau informasinya kalau gak salah, tower-tower yang barusan kita lihat itu tower-tower telekomunikasi dan tower-tower radio mungkin ya teman-teman, radio telekomunikasi, atau saya kurang tahu itu istilahnya. Sepanjang perjalanan ini tuh di kawasan ini tuh sinyal tuh cukup istilahnya, meskipun perkebunan sinyal tuh cukup cukup tinggi lah istilahnya, cukup tidak akan kehilangan sinyal gitu, dibanding misalkan kalau teman-teman ke perkebunan kelapa sawit di Kalimantan atau di mana ya, Sumatera, mungkin sinyal akan hilang gitu teman-teman kalau masuk kawasan itu tuh. Karena Sukabumi itu mulai kawasan yang istilahnya dekat dengan Jakarta, Bogor dekat dengan kalau Kabupaten Sukabumi itu dekat dengan kota-kota yang maju ya di Indonesia gitu. Jadi kalau sinyal di Sukabumi itu cukup, alhamdulillahnya cukup banyak gitu, istilahnya cukup tinggi lah untuk didapat, untuk digunakan berkomunikasi gitu, cukup maju gitu, alhamdulillahnya. Wah ya teman-teman, ini kita perjalanan baru setengah jalan ya menyusuri kawasan perkebunan teh Cikidang ini. Tuh ada penginapan teman-teman, bisa teman-teman lihat di kanan ada Oyo Cikidang ya istilahnya.
itu sudah istilahnya cuma satu-satunya sih kalau penginapan di kawasan Cikidang, perkebunan kelapa sawit Cikidang, penginapannya itu di sana. Tuh bisa teman-teman lihat kan, pohon-pohon kelapa sawitnya cukup tua, istilahnya cukup rimbun, dan istilahnya ya bisa teman-teman lihat mana pohon tua dan mana yang baru ditanam gitu. Pohonnya tuh di Cikidang tuh cukup tua-tua ya kelapa sawitnya. Nah ini tuh kita teman-teman baru setengah perjalanan ya. Tuh bisa teman-teman lihat kan pohon-pohonnya. Ini kalau yang mau berkunjung ke Pelabuhan Ratu, kalau di hari libur biasanya banyak sekali teman-teman yang di daerah sini tuh, yang di daerah sini sorry teman-teman, yang melewati daerah sini tuh menggunakan yang mau touring dari Jakarta Bogor, yang keluarga dan istilahnya menggunakan mobil ke daerah wisata Pelabuhan Ratu, biasanya pada ada yang sebagian kalau tahu jalur ini bisa lewat sini teman-teman. Ada sebagian yang melewati Cibadak teman-teman, pertigaan Cibadak bisa lewat sana. Kalau yang dari Bandung mungkin ya. Kalau yang dari Jakarta juga ada yang menggunakan jalur yang dari Cibadak teman-teman. Kalau menggunakan jalur yang dari Cibadak itu, kalau yang mau ke Pelabuhan Ratu biasanya lebih ramai ya sepanjang jalannya gitu. Kawasannya itu lebih ramai, lebih tenang lah, istilah tidak terlalu begitu tidak terlalu ada yang harus dikhawatirkan gitu. Karena istilahnya kan kita kalau lewat kawasan perkebunan tuh kayak ada yang takut ada gitu, apalagi nih perkebunan kelapa sawit gitu, takut ada tiba-tiba ada, kalau amit-amitnya ada babi lari gitu kan, lebih berbahaya, ada babi atau ada istilahnya ada ular gitu kan. Kalau lewat perkebunan tuh yang selalu ada yang kekhawatiran seperti itulah teman-teman, tapi itu bagus untuk kita supaya hati-hati ya, istilahnya kekhawatiran itu sih, jadi lebih kita fokus di jalan gitu istilahnya. Tuh ada warga-warga sekitar yang istilahnya yang ya sedang bertani berkebun gitu, mengambil buah-buah sawit teman-teman. Nah ini tuh kita melakukan perjalanan di pagi hari ya teman-teman, istilahnya kabutnya tuh masih terasa banget teman-teman. Nah kalau ke kiri tuh kalau mau ke kawasan kawasan perumahan, lupa saya, pokoknya ada perumahan yang proyek perumahan besar gitu yang terbengkalai. Kawasannya cukup indah tapi menyeramkan karena itu kayak proyek gagal gitu. Kita kayak memasuki kawasan wisata yang proyeknya gagal, jadi kayak menyeramkan. Saya tidak pernah mau ke sana karena ya cukup menyeramkan sih. Nah ini tuh masih kawasan perkebunan kelapa sawit Cikidang ya teman-teman. Tuh teman-teman lihat banyak mobil-mobil yang habis berwisata dari Pelabuhan Ratu mungkin melewati jalur ini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita dari Pelabuhan Ratu melewati ini tuh kita alur jalannya tuh jadi menanjak ya teman-teman. Enakan kalau pulang itu melewati kawasan jalan nasional Cibadak ya teman-teman. Jalannya lebih flat lah, tidak terlalu naik turun. Kalau kita pulang dari Pelabuhan Ratu melewati kawasan itu kayak kita ya naik ya, resikonya teman-teman harus hati-hati. Kalau kita berangkat dari dari Cikidang, pintu masuk Cikidangnya ya istilahnya kita menurun gitu, jadi jalurnya gitu, jalur jalannya. Wah tuh
istilahnya kalau di dalam bahasa Sundanya tuh hiem ya, kayak mencekam gitu, karena ini kan kawasan perkebunan teh yang cukup perkebunan teh lagi, sorry teman, kawasan perkebunan kelapa sawit yang cukup tua ya, bukan cukup tua, lumayan tua ya teman-teman, tua banget sih istilahnya mungkin ya, kalau di kepemilikannya dari zaman VOC itu ya. Tuh bisa teman-teman lihat kan jalannya itu menurun kalau kita berangkat dari pintu masuk perkebunan kelapa sawit Cikidang. Kita jadi turun kelok kiri kelok kanan ya, teman-teman perlu fokus ketika berkendara ya kalau mau melewati kawasan perkebunan kelapa sawit Cikidang ini. Kelok kiri kelok kanan, kelok kiri kelok kanan, istilahnya teman-teman harus mengutamakan kendaraan teman-teman supaya sehat banget, supaya tidak ya istilahnya tidak menghambat teman-teman melakukan perjalanan ya. Jadi ya teman-teman cuman harus fokus berkendara dan sampai tujuan gitu, tidak perlu terburu-buru juga. Kalau apalagi kalau teman-teman pertama kali melewati jalur ini, mungkin ya seperti itu, teman-teman harus lebih fokus di jalan gitu ketika melewati kawasan ini. Nah, supaya teman-teman tenang di jalan ya, tadi itu teman-teman harus memikirkan atau mempersiapkan motor teman-teman supaya motor teman-teman tetap sehat, tetap nyaman dikendarai melewati kawasan ini teman-teman. Tidak hanya itu, badan pun teman-teman harus dipikirkan ya, teman-teman harus sebelum berangkat itu setidaknya teman-teman harus sarapan dulu, diisi perutnya gitu, diisi perutnya, minum yang cukup, bawa sepanjang perjalanan itu teman-teman membawa makanan atau membawa suplemen supaya badan teman-teman tetap hangat dan tetap kuat ketika berkendara gitu istilahnya. Wah, bisa teman-teman lihat kan jalannya itu kelok kiri kelok kanan teman-teman, jadi harus hati-hati banget ya. Kalau yang saya istilahnya saya nilai, kalau yang saya nilai secara subjektif ya teman-teman, kawasan ini tuh cukup tentram ya istilahnya. Cukup tentram teman-teman. Sorry barusan saya sendawa karena angin di motor ya teman-teman. Nah, di resiko kalau di berkendara itu pasti kita kena masuk angin lah istilahnya. Ya teman-teman harus membeli suplemen atau minuman yang menambah antibodi teman-teman gitu, supaya teman-teman tetap sehat dan bugar gitu. Kawasannya tuh cukup tentram ya teman-teman. Ini tuh kurang lebih 7 menitan lagi mau sampai lokasinya ya teman-teman, akhir dari perkebunan kelapa sawit Cikidang teman-teman. Ini karena kawasannya cukup luas sekali ya teman-teman, jadi saya sampai habis materi ya, apa saja yang harus saya obrolkan di kawasan perkebunan kelapa sawit Cikidang ini teman-teman. Nah, ini perjalanannya cukup indah sekali ya teman-teman. Bisa teman-teman nikmati ya, karena materi yang mau saya obrolkan sudah habis teman-teman. Jadi ya teman-teman, untuk ini sebentar lagi kita mau sampai ya, bisa teman-teman nikmati perjalanannya ya teman-teman.
sepanjang perjalanan tadi masih mengikuti truk, tapi yang tadinya mau saya susul nih teman-teman, tapi takut karena jalannya kelok kiri kelok kanan, takutnya saya amit-amitnya adu banteng di depan ada motor lagi gitu ya. Terus truknya itu cukup kencang sih teman-teman, jadi saya mau apa istilahnya, mau saya salip tidak tidak kuat motor saya teman-teman, karena ini di sini ada naik ya jalannya. Ini truknya cukup ugal-ugalan nih teman-teman, mau saya salip nanti teman-teman, saya kejar tapi lihat teman-teman, wah mesinnya istilahnya mengeluarkan asap hitam yang mengotori udara bersih di pagi hari teman-teman. Barusan saya ngobrol agak kepotong karena saya merekam setelah melakukan perjalanan ya teman-teman. Jadi saya direkamnya itu selalu setelah melakukan perjalanan gitu, jadi supaya saya tetap aman ketika berkendara ya teman-teman. Jadi kalau ada istilahnya agak balelol sedikit mohon dimaklumilah teman-teman, karena saya merekamnya itu di kawasan ketika saya sudah sampai di kawasan yang kita melakukan perjalanan teman-teman gitu. Wah itu kan bisa teman-teman lihat, truk ini saya mau saya salip tapi cukup kencang sih teman-teman dengan motor saya juga ya, jadi saya nikmatin sajalah karena kekencangannya sama dengan motor saya, jadi ya sama dengan mengendarai motor saya sulit untuk menyalipnya teman-teman. Teman-teman nikmatin ya truknya cukup bagus ya teman-teman. Kalau dilihat dari mesin berarti truk ini cukup prima sekali ya istilahnya, mesinnya gitu, di melakukan perjalanan bisa secepat saya mengendarai motor gitu istilahnya. Kalau truk-truk yang bawa barang kan bisa saya salip gitu ya, kalau ini sulit ya udahlah. Truknya emang truk yang sangat kuat dan sedang performanya sedang baik sekali berarti teman-teman. Tuh itu karena kalau saya berkendara tidak terlalu cepat sih teman-teman, tidak terlalu mengutamakan kecepatan, lebih mengutamakan kenikmatan kawasan ketika berkendara ya, apalagi di pagi hari sejuk dan udaranya itu cukup asik untuk dinikmati ya teman-teman, bagus untuk tubuh gitu istilahnya. Suasana di pagi hari dan suhu di pagi hari itu cukup bagus untuk istilahnya untuk dinikmati teman-teman. Tadi yang salib truk kuning ini tuh apa istilahnya, motornya sih motor yang sedang buru-buru juga, mungkin agak kenceng juga, jadi dia bisa menyalip truk ini. Mau saya salip tapi ya daripada biasa, supaya nuansa di perjalanan kita agak rame ya, kalau istilahnya kalau alut-alutan, kalau dalam sebenarnya kalau bebarengan tuh kayak jadi rame kan teman-teman gitu, kalau tidak ada yang terhalang gitu, istilahnya tidak sepi di jalan gitu istilahnya. Sudah kita ikuti truk saja ya teman-teman, supaya nuansa perjalanan kita hari ini tuh lebih istilahnya lebih hangat ya teman-teman. Jadi si truk ini menemani kita melalui kawasan perkebunan kelapa sawit Cikidang teman-teman. Tuh di sini tuh ada banyak sekolah, ada istilahnya karena ini kawasan yang resmi pemerintah ya, jadi di sini tuh pasti ada cukup banyak sekolahan SD dan SD ya. Mungkin kalau SMP saya kurang begitu tahu di sini ada kawasan SMP atau tidak, tapi sepengalaman saya melewati kawasan ini tuh di jalan-jalannya tuh ada sekolah-sekolahan ya, sekolah dasar gitu. Kurang tahu kalau SMP ada atau tidak di kawasan ini. Tuh bisa teman-teman lihat di atas tuh masih kawasan perkebunan kelapa sawit di sini teman-teman. Tuh bisa teman-teman lihat.
ada benih-benihnya, ada yang sudah tua. Tuh bisa teman-teman lihat, ini kita sudah sampai ujung kawasan perkebunan teh Cikidang ya, perkebunan teh lagi, sorry teman, ujung perkebunan kelapa sawit Cikidang teman-teman. Tuh ada di sini, ini tuh mungkin ada perkebunan warga-warga sekitar mungkin ya teman-teman, dan perkebunan pohon jenjing ya kalau di dalam bahasa Sunda tuh, pohon yang untuk kayu-kayu rumah ya teman-teman. Ya mungkin karena perkebunan itu bisa dimiliki pemerintah dan bisa dimiliki oleh warga sekitar ya, jadi perkebunan kelapa sawit ini tuh sebagai mata pencaharian warga sekitarnya juga ya teman-teman, untuk kepemilikannya mungkin ya. Kalau cuaca cukup segar sekali teman-teman di sini, bukan cukup segar ya, istilahnya lumayan segar, dan ya istilahnya kalau teman-teman yang sudah banyak melewati kawasan-kawasan yang indah daerah sini tuh cukup lumayan menghibur dan memberikan refresh otak supaya Oke teman-teman, ternyata kita sudah sampai tujuan. Videonya saya akhiri sampai di sini teman-teman. Assalamualaikum.